dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena izinnya lah kita dapat kembali berjumpa dalam Ramadan kali ini dalam program Syiar Sahur. Bersama saya Eliza Hasan, selama 30 menit ke depan akan menemani sahur Anda atau santap sahur Anda dengan Syiar Sahur yang insya Allah program ini akan memberikan maslahat dan juga manfaat untuk kita semua. Dalam tema kali ini kita akan membahas tentunya terkait dengan sebaik-baiknya manusia, dia yang bermanfaat. Tapi yang akan membahasnya tentunya telah bergabung bersama kami adalah Ustadz Burhan Ali. Assalamualaikum Ustadz Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat dalam Ramadan luar biasa. Luar biasa ya. Seperti tema kita yang luar biasa kali ini, yaitu adalah sebaik-baiknya manusia, dia yang bermanfaat. Mungkin banyak yang bertanya gitu ya, apa sih sebenarnya arti dari, karena ini sebenarnya sering sekali kita dengar ucapan ini, Ustadz, sebaik-baiknya manusia dialah yang bermanfaat. Tapi kita belum memahami apa sebenarnya makna dari kata itu sebenarnya, Ustadz. Baik, alhamdulillah, sahabat pemirsa Syiar Sahur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam bulan yang penuh kemuliaan, di waktu yang luar biasa. Waktu sahur adalah waktu yang barakah bagi orang yang melaksanakannya. Yang dimaksud dengan menjadi manusia yang bermanfaat adalah kita menjadi karakter pribadi yang banyak diharapkan oleh orang lain. Karena hakikat sebagai seorang muslim, nilai tertinggi adalah bagaimana dirinya dinilai menjadi kemanfaatannya bermanfaat untuk orang banyak. Dan ini tentu sesuai dengan pesan baginda Rasulullah SAW. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah ia, manusia yang memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Oleh karenanya, kita sebagai seorang muslim perlu mengaplikasikan nilai ini. Bagaimana cara kita untuk menjadikan kemanfaatannya untuk orang lain? Tentunya adalah dengan kita menjadikan setiap apa yang kita miliki itu akan memberikan dampak positif bagi orang lain. Sehingga kehadiran kita itu akan dinilai positif dan diharapkan oleh banyak orang. Dan ini yang jarang sekali orang ketahui. Bagaimana cara kita memberikan kemanfaatan dengan apa yang kita miliki? Dari harta kita, dari jabatan kita, dari kekuasaan kita, dari apapun. Bahkan orang yang tidak memiliki harta, orang tidak memiliki jabatan, orang tidak memiliki kekuasaan, tetapi dia masih memiliki hati, memiliki fisik, memiliki raga, yang itu semua bisa diaplikasikan. Contoh, kita memiliki wajah, maka berikanlah wajah yang menyenangkan orang lain. Dengan senantiasa memberikan senyum, orang akan merasa bahagia dengan melihat dan menatap wajah kita. Kita tidak memiliki yang lain, tetapi kita bisa berbuat. Berbuat apa? Ketika kita melihat duri di jalan, mungkin tidak secara langsung memberikan manfaat, tetapi itu akan menyelamatkan banyak orang. Bahkan ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Suatu ketika Rasulullah sedang berjalan di surga, Rasulullah bertemu dengan seorang laki-laki yang dia menikmati surga karena perbuatannya. Perbuatan apa yang dimaksud? Yaitu dia mematahkan, dia merampingkan, dia menyederhanakan ranting pohon yang menjorok ke arah jalan, sehingga orang yang lewat di jalan tersebut selamat dari adanya ranting tersebut. Ini sungguh luar biasa. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang sehari-hari, tetapi ketika kita tahu ilmunya akan menyelamatkan banyak orang yang mendapatkan manfaat, maka di situ bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Ustadz bahwa bermanfaat itu tidak harus dengan harta. Jadi tadi koreksi bila saya salah, Ustadz Burhan, bahwa sebenarnya kita bisa melakukan apapun itu bahkan dengan senyuman. Ada yang bilang senyum itu ibadah, berarti ini salah satunya ya Ustadz ya. Oke, tapi ya itu balik lagi. Bagaimana kemudian karena kekhawatiran bahwa saya tidak punya harta, saya tidak mau bermanfaat, lalu bagaimana saya biar bermanfaat? Ini yang kemudian harus diluruskan sebenarnya. Cara kita tuh bermanfaat itu seperti apa sebenarnya? Kita punya banyak sekali modal yang bisa kita gunakan untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Tadi diantaranya adalah harta. Orang yang punya harta tentu lebih mudah untuk menyelamatkan orang. Orang yang sakit bisa dibantu. Orang yang kelaparan, orang yang kedinginan, orang yang terhalang untuk mendapatkan pendidikan,
kesehatan, itu semua bisa digunakan dengan harta. Atau juga bisa memberikan kemanfaatan dengan ilmu. Ilmu bukan hanya ilmu agama, tetapi ilmu apapun yang dia kuasai. Seorang bidan, seorang dokter, dengan ilmu kesehatannya, dia bisa menolong orang yang sakit. Seorang pilot, dengan ilmu penerbangannya, dia bisa memberikan kemanfaatan. Bayangkan kalau di Indonesia tidak ada pilot, kita harus nyewa dari luar. Dan itu akan memberikan kemanfaatan. Bahkan ilmu pertukangan, ilmu apapun yang mungkin kadang orang menganggapnya remeh. Tapi di balik ilmu itu, selama kita mengamalkan, dan orang ada yang menggunakan jasanya, dan orang tertolong dengan ilmu tersebut, maka itu pun bernilai manfaat. Walaupun kita mungkin di satu sisi akan mendapatkan imbalan materi, tetapi tetap memudahkan orang lain, maka berarti memberikan kemanfaatan. Dan juga tadi, kalau kita tidak memiliki ilmu atau terbatas ilmu kita tidak memiliki harta atau harta kita sangat sedikit, kita tidak memiliki jabatan karena kita bukan penguasa. Tetapi dengan apa yang kita miliki di tubuh ini, dari wajah kita, dari perbuatan tangan kita, mengulurkan tangan, menolong orang, ya, itu pun termasuk dari kita memberikan kemanfaatan. Islam tidak pernah membatasi seseorang untuk berbuat di luar kemampuannya. Islam memberikan kemudahan dengan apa yang dia miliki, itu menjadi modal untuk berbuat dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu mudah Islam memberikan amal-amal soleh untuk umatnya. Apalagi di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Tentunya kita berlomba-lomba untuk menjadi manusia yang bisa memberikan manfaat untuk sesama umat manusia, betul sesama umat sekali. Islam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ajwadan nas, Rasulullah adalah makhluk di muka bumi, manusia yang paripurna. Beliau orang yang sangat dermawan di luar bulan Ramadan. Tetapi ketika di bulan Ramadan, karena ajwadan nas, di luar bulan Ramadan Rasul sangat dermawan, dan di bulan Ramadan Rasul lebih-lebih lagi menjadi manusia yang paling dermawan. Dah disitulah kita diperintahkan untuk meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada suri tauladan yang baik. Oleh karenanya, disinilah kita meniru bagaimana Rasul memberikan kemanfaatannya. Dan sebaik-baik manusia adalah yang memberi kemanfaatan bagi orang lain. Dan sebaik-baik manusia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sepanjang hidupnya dijadikan untuk di jalan dakwah, untuk di jalan tabligh, untuk memberi suri tauladan, untuk memberi petuah-petuah kepada para sahabatnya. Sehingga kita alhamdulillah sekian tahun berlalu, sekian ribu berlalu, kita termasuk menjadi umat Rasulullah yang mendapatkan kemanfaatan ini dengan hidayah Islam. Masya Allah, Ustadz Burhan, kita tahan dulu di perbincangan ini. Kita masih ada di segmen berikutnya dan kami masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Syiar Sahur. Bahwa sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Anda kembali bersama kami dalam Syiar Sahur dan saya masih bersama dengan Ustadz Burhan Ali. Ustadz, tadi kita telah membahas bagaimana caranya bila kita punya harta kita bisa bermanfaat juga, tapi kalau kita tidak punya harta kita pun bisa bermanfaat. Nah, tapi kemudian ini memang menjadi hal yang menarik sih Ustadz. Kadang kita mau bermanfaat, cuman mungkin dalam diri nih gimana kita mau bermanfaat sementara kita punya masalah juga gitu. Ini kan jadi apa ya, mungkin perang batin ya Ustadz ya. Tapi bagaimana sebaiknya kita melakukan ini, atau mungkin bagaimana sebaiknya kita memudahkan urusan orang lain meskipun kita sendiri pun juga di dalam diri kita ada masalah nih. Baik, sebagai manusia siapa sih yang tidak punya masalah? Tentu kita semua punya masalah, bahkan Ustadz pun punya masalahnya sendiri. Iya, karena kita masih manusia. Kalau kita sudah bukan manusia, kita sebagai malaikat, baru di situ kita tidak ada masalah. Karena hanya sifat manut dan kunut, yaitu tunduk dan taat saja. Tapi kita diberikan akal,
diberikan pilihan, diberikan ikhtiar, di situ pula ada masalah yang harus kita jalani. Lalu bagaimana kita memprioritaskan atau kita memilih? Apakah kita mengedepankan orang lain dalam permasalahannya atau kita mendahulukan permasalahan diri kita sebelum kita menolong orang lain? Di dalam agama Islam ada beberapa prinsip-prinsip yang sifatnya didahulukan atau mendahulukan. Ketika di dalam urusan dunia, kita boleh mendahulukan orang lain. Karena sejatinya ketika kita memberikan kemanfaatan untuk orang lain atau memberikan pertolongan kepada orang lain, hakikat kemanfaatan itu, hakikat pertolongan itu kembali kepada diri kita. Maka di saat yang sama itu akan menyelesaikan permasalahan kita di dalam permasalahan dunia. Tetapi di dalam permasalahan akhirat, di dalam permasalahan ibadah, di dalam permasalahan akidah, maka selesaikan dulu problema kita dengan ibadah kita, dengan akidah kita, dengan akhirat kita, baru kita tolong orang lain. Apa yang dimaksud dengan mendahulukan orang lain di dunia dan mendahulukan diri sendiri di dalam urusan akhirat? Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui lisan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Artinya, secara tidak langsung ketika kita membantu persoalan saudara kita, keluarga kita yang mereka pun ada permasalahan, maka di saat itu pun Allah akan menyelesaikan permasalahan kita. Ketika kita kesulitan dengan urusan dunia, dengan urusan harta, dengan urusan materi, dan kita menolong orang lain padahal kita sendiri kelaparan, padahal kita sendiri kekurangan, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada sebuah kisah yang baru-baru ini saya dapatkan. Kisahnya belum lama. Itu ada seorang ulama Maroko. Ulama Maroko yang terkenal dengan kealimannya. Beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermimpi untuk menyampaikan sebuah pesan. Pergilah ke Mekah, carilah Fulan bin Fulan. Katakan dia termasuk ahli surga. Malam pertama beliau tidak mengindahkan. Hanya senang bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak faham dengan maknanya. Kenapa harus pergi ke Mekah dan menyampaikan kepada Fulan bin Fulan? Ini siapa? Pada malam kedua, itu terjadi lagi. Mimpi bertemu Rasulullah terjadi berulang dengan hal yang sama. Pergilah ke Mekah, datangilah si Fulan, katakan dia ahli surga. Ini terjadi sampai 3 malam. 3 kali berturut-turut Rasulullah mendatangi dalam mimpinya. Ini suatu perkara yang mulia. Ketika Rasulullah menyampaikan pesan, datangi si Fulan. Lalu dengan ikhtiarnya, ulama Maroko ini, beliau mengumpulkan harta untuk bisa pergi ke tanah suci. Sampailah di tanah suci dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan para ulama-ulama yang ada di Mekah. Minta bantuan untuk mencari informasi siapa Fulan bin Fulan ini. Lalu kemudian terkumpullah informasi bahwa dia tinggal di pinggiran kota Mekah. Ketika mencari ke sana, beliau tidak sendiri, ditemani para ulama-ulama Mekah yang tentu dengan pakaian yang sangat luar biasa, terhormat, berwibawa. Ketika bertanya kepada penduduk setempat, tahukah kamu Fulan si Fulan? Orang-orang yang ditanya pun heran. Siapa Fulan bin Fulan ini? Sampai dicari para ulama. Bahkan bukan hanya ulama Mekah, tapi juga ulama dari Maroko. Mereka pun terheran saat ditanya. Lalu diantarkan, inilah rumah si Fulan. Saat diketuk, keluarlah seorang laki-laki yang pakaiannya tidak layak. Bisa dikatakan seperti seorang preman. Pakaiannya, penampilannya. Lalu kemudian mereka minta izin untuk masuk. Apa yang terjadi? Apakah benar kamu Fulan bin Fulan? Iya, saya Fulan bin Fulan. Lalu mengapa orang-orang besar ini datang kemari ke gubuk kami, ke rumah kami, sedangkan kami bukan siapa-siapa? Lalu terjadilah dialog. Sampai kemudian disampaikanlah, saya seorang ulama dari Maroko. Saya didatangi oleh Rasulullah dalam mimpi bukan hanya sekali tapi 3 kali. Rasulullah berpesan untuk datangi Fulan bin Fulan, sampaikan dia dari ahli surga. Lalu dia pun terheran, dia pun tersungkur menangis.
Lalu ditanya oleh ulama tadi, wahai fulan, apa gerangan amal yang engkau lakukan sehingga Rasulullah pun memanggilmu sebagai gelar ahli surga? Laki-laki tadi pun berkata, dengan diiringi isak tangis, sungguh aku bukan ahli ibadah. Bahkan Ka'bah yang dekat dari tempat rumahku ini belum pernah aku melihatnya. Belum pernah aku datang untuk sholat ke sana. Tapi kemudian ditanya lagi oleh ulama Maroko, amal apa yang kamu lakukan? Ingat-ingat, yang mungkin itu menjadi salah satunya. Lalu diingat-ingat oleh laki-laki tadi, bahwa suatu ketika memang beliau bernazar, saat terjadi musibah, ada yang meninggal dari orang yang ada di sekitarnya. Dia meninggalkan janda dan anak. Lalu kemudian dia bernazar, demi Allah setelah ini aku akan membagi upahku. Setengah untuk keluargaku dan setengah untuk mereka. Subhanallah. Beliau seorang yang bahkan dalam kekurangan, keluarganya kekurangan, tetapi kemudian dia beriktikad, bernazar untuk membantu saudaranya, membantu tetangganya yang kesulitan. Subhanallah, Allah janjikan dengan lisan Rasulullah, Fulan bin Fulan dari ahli surga. Jadi Masya Allah, itu tadi ya, dia menyampingkan urusannya sendiri untuk membantu orang lain, padahal dia sendiri sebenarnya bisa dikatakan tidak mampu. Tapi itu akhirnya dia dijanjikan surga oleh Allah. Ya akhirnya Rasulullah memberikan tadi ya mimpi. Ustadz Burhan, tentunya semakin seru perbincangan ini, tapi sayang sekali kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Syiar Sahur. Untuk disebarluaskan. Sebagaimana ketika kita memiliki aib, tidak boleh kita sebarluaskan diri kita. Anda masih bersama kami dalam Syiar Sahur dan saya masih ditemani oleh Ustadz Burhan. Ustadz Burhan, tadi kita terakhir berbicara tentang kita punya atau tetap memberikan sesuatu yang bermanfaat meskipun kita dalam masalah seperti tadi. Kemudian mungkin tadi dia nggak tahu bahwa dia sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kemudian ada yang mungkin selalu mengingat-ingat ya seperti itu apa yang telah dilakukan. Sehingga akhirnya mungkin juga ada yang bilang, orang melihatnya bahwa yang telah dia lakukan supaya disoalin nih. Nah, ini gimana nih Ustaz kalau terkait dengan hal itu? Ada langkah-langkah supaya ketika kita melakukan kebaikan, tetapi tidak sombong dengan kebaikan itu untuk diri kita, atau bahkan orang lain menilai kita alim atau tidak. Yang pertama adalah ketika kita berbuat baik kepada orang lain, lupakan. Sehingga seolah-olah kita masih kurang dalam kebaikan dan akan terus memotivasi diri untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Tetapi ketika orang lain berbuat baik kepada kita, selalu ingat. Sehingga kita akan terus memotivasi diri untuk berterima kasih, untuk membalas jasa kebaikan orang tersebut. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan buruk kepada orang lain atau perbuatan dosa terhadap diri kita, maka selalu ingat. Sehingga kita merasa cukupkan melakukan perbuatan dosa tersebut dan tidak mau menambah. Tetapi kalau ada orang lain yang berbuat zalim kepada kita, berbuat tidak baik terhadap kita, maka lupakan supaya kita mudah untuk memaafkan dan tidak berniat untuk membalas. Tetapi ketika kita sudah berusaha sebagai manusia untuk melakukan kebaikan, bermanfaat untuk orang lain, ada komentar-komentar netizen. Sok alim lah, sok baik lah. Maka apa yang harus kita lakukan? Jangan dengarkan desas-desus orang lain yang akan menurunkan grade kita. Karena kita beribadah bukan untuk dikatakan alim, bukan untuk dikatakan baik, tetapi karena kita beribadah karena Allah yang memerintahkan. Sehingga Allah lah yang membalasnya, bukan ucapan-ucapan manusia. Jangan terpengaruh oleh bisikan-bisikan tetangga. Nah, karena Ustadz tadi bilang netizen, ini juga menarik ya. Karena sekarang ini mungkin banyak fenomena apa-apa konten, apakah dikontenin. Jadi kayak mau memulai sesuatu atau mau melakukan sesuatu yang bermanfaat,
di konten, dibuat sebuah cerita lalu kemudian dimasukkan ke media sosial. Nah, fenomena seperti ini sebenarnya di Islam itu seperti apa? Bermanfaat tapi mungkin ingin dilihat atau seperti apa Anda melihatnya? Ketika kita membuat konten yang itu mengedukasi dan itu bermanfaat, maka itu hukumnya boleh. Bahkan termasuk amal jariah. Barang siapa yang melakukan kebaikan dan menyebarkan kebaikan, maka orang tersebut mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan dan pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan itu. Tetapi ingat sebaliknya, jika kita membuat konten negatif hanya untuk semata-mata mengejar rating, sehingga orang tertarik datang, tidak mengerti apa isi kontennya, bahkan yang negatif sekalipun, maka dia mendapatkan dosa dari amal tersebut dan juga amal orang-orang yang mengikuti konten tersebut. Jariah, dosa, itu pun ada. Lalu kalau misalnya kita sedang lewat sebuah jalan, lalu melihat sesuatu yang menarik, entah itu orang lain kah, entah itu musibah kah, entah itu momentum yang kita tidak tahu, maka ini ada hukum tersendiri pula terkait mengambil gambar, mengambil video yang melibatkan orang lain atau melibatkan saudaranya. Ketika dia mengambil gambar tanpa izin dari saudaranya, maka itu menjadi tidak boleh dan menjadi berdosa, karena dari gambar itu bisa muncul fitnah, bisa muncul gunjingan, bisa muncul penilaian-penilaian negatif yang kadang orang tidak suka untuk disebarluaskan. Sebagaimana ketika kita memiliki aib, tidak boleh kita sebarluaskan diri kita. Maka disinilah kemudian hukum itu berlaku. Ketika kita mengambil gambar, mengambil konten dari orang lain, maka itu menjadi apakah ada izin atau tidak. Karena tidak semua orang itu suka dijadikan konten. Ya. Kemudian juga ketika ada musibah misalnya, dia mengambil, ya mungkin awalnya hanya sekedar untuk dokumentasi. Tetapi karena ini menarik dan bisa disebarluaskan, maka dia sebarluaskan. Lalu dalam hal ini pun timbul hukum ketika dia menyebarluaskan tersebut. Kalau itu menjadi penistaan atau penodaan nama baik, itu bisa terkena pasal dalam undang-undang hukum positif. Apalagi dalam hukum Islam. Semua hal yang merugikan orang lain ada kaidah, ada konsekuensinya dari hukum yang diterapkan. Jadi tidak semua serta-merta bisa kita kontenkan sesuai dengan keinginan kita. Baik, kembali lagi bahwa yang bermanfaat itu baik, tapi kalau kembali lagi itu tidak bermanfaat, itu tadi ada hukum dan dosa-dosa yang kemudian bisa kita, yang bikin dosa, yang nonton pun jadi akhirnya terkena juga imbasnya. Baik, terakhir Ustaz Burhan, mungkin sebuah kesimpulan dalam perbincangan kita hari ini, di mana tema kita tadi adalah sebaik-baiknya manusia, dia yang bermanfaat. Silakan Ustaz Burhan. Karakter manusia, penilaian terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana dia memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Maka sejatinya bagaimana dia menjadikan dirinya diharapkan oleh banyak orang, sehingga kehadirannya akan menjadi nilai positif di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau ada manusia yang sudah tidak diharapkan kehadirannya, karena akan selalu berkaitan dengan negatif, maka dirinya sudah tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebaik-baik sahabat di mata Allah adalah dia yang paling baik dengan sahabatnya yang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah dia yang paling memberikan manfaat untuk orang lain. Maka seyoginya kita sebagai seorang muslim mengikuti petunjuk dan petuah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah kita yang memberikan kemanfaatan untuk manusia yang lain. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semakin tekun, semakin giat, tidak hanya untuk beribadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga beribadah sosial, memberikan nilai-nilai manfaat, baik dengan sedekah kita, baik dengan bantuan pertolongan kita, baik dengan lisan yang baik kita ucapkan kepada saudara kita. Semua itu akan memberikan nilai kepada manusia dan tentunya dicatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz Burhan. Tak terasa 30 menit sudah kita menemani pemirsa Nusantara TV dalam kedepan tahunnya, dan kita berharap bahwa perbincangan ini memberikan manfaat ke depannya. Dan pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Eliza Hasan pamit undur diri, dan semoga kita bisa berjumpa kembali dalam episode selanjutnya dalam Syiar Sahur. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.